Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kanker paru-paru akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Farmakoterapi 4, Ibu Dr. Apoteker Rifatul Mahmudah Espar MSI, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, Satriani Sahrun, Junidar Aripatin Nadipa, Yundah Syahda MS, Dian Purnamasari, dan Kartini. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang kanker paru-paru, terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi dari kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel-sel kanker yang disebabkan oleh sejumlah karsinogen lingkungan, terutama asap rokok. Kanker paru-paru adalah tumor berbahaya yang tumbuh di paru. Sebagian besar kanker paru berasal dari sel-sel di dalam paru, tapi dapat juga berasal dari bagian tubuh lain yang terkena kanker. Gejala dari kanker paru meliputi yang pertama batuk, kesulitan bernapas, suara serak, nyeri dada, batuk darah, infeksi paru-paru yang sering, mual muntah, wajah dan ekstremitas bengkak, penurunan berat badan, lelah, dan nyeri tulang. Etiologi dari kanker paru yaitu paparan zat karsinogenik, polusi udara, perokok pasif, dan genetik. Klasifikasi kanker paru. Pada tahap perkembangan SCLC atau kanker paru-paru sel kecil, yang pertama, tahap terbatas merupakan tahapan kanker yang hanya ditemukan pada satu bagian paru-paru saja dan pada jaringan di sekitarnya. Yang kedua, tahap ekstensif merupakan tahapan kanker yang ditemukan pada jaringan dada di luar paru-paru ataupun ditemukan pada organ-organ tubuh yang jauh. Dan pada tahap perkembangan NSCLC atau kanker paru-paru bukan sel kecil. Yang pertama, tahap tersembunyi merupakan tahap ditemukannya sel kanker pada dahak atau sputum pasien di dalam sampel air saat bronkoskopi, tetapi tidak terlihat adanya tumor di paru-paru. Yang kedua, stadium kosong merupakan tahap ditemukannya sel-sel kanker hanya pada lapisan terdalam paru-paru dan tidak bersifat invasif. Yang ketiga, stadium 1 merupakan tahap kanker yang hanya ditemukan pada paru-paru dan belum menyebar ke kelenjar getah bening sekitarnya. Yang keempat, stadium 2 merupakan tahap kanker yang ditemukan pada paru-paru dan kelenjar getah bening di dekatnya. Stadium 3 merupakan tahap kanker yang telah menyebar ke daerah di sekitarnya, seperti dinding dada, diafragma, pembuluh besar, atau kelenjar getah bening di sisi yang sama, ataupun di sisi berlawanan dari tumor tersebut. Dan yang keenam, stadium 4 merupakan tahap kanker yang ditemukan lebih dari satu lobus paru. Sel-sel kanker telah menyebar juga ke organ tubuh lainnya, misalnya ke otak, kelenjar adrenalin, hati, dan tulang. Mekanisme kanker paru. Penyebab utama adalah merokok, di mana di dalam merokok terdapat zat penyebab kanker karsinogen yang memicu kerusakan sel pelapis paru-paru. Perubahan sel dan jaringan pada paru-paru cepat berubah pada perokok berat. Awalnya, tubuh dapat memperbaiki kerusakan, namun paparan yang berulang membuat sel-sel normal pelapis paru-paru semakin rusak. Kerusakan menyebabkan perubahan abnormal sel yang berujung pada perkembangan kanker. Faktor dan risiko kanker paru. Yang pertama, kanker risiko utama kanker paru pada laki-laki dan perempuan adalah merokok. Selain merokok, secara langsung asap rokok yang dihasilkan mengandung ribuan campuran kimia toksik. Bila terhirup oleh orang di sekitarnya, akan meningkatkan risiko kanker paru. Yang kedua, faktor usia di atas 50 tahun. Yang ketiga, faktor genetik atau riwayat kanker paru di dalam keluarga. Yang keempat, faktor karsinogen, diantaranya yaitu zat kimia, radiasi, virus, hormon, dan iritasi kronis. Dan yang kelima, faktor perilaku atau gaya hidup, yaitu kebiasaan merokok dan terpapar asap rokok. Selanjutnya, pengobatan kanker paru. Pembedahan paling direkomendasikan untuk mengobati kanker paru-paru. Namun ada kondisi tertentu pada pasien yang kurang memungkinkan pembedahan.
Berikut ini ada 5 alternatif pengobatan kanker paru-paru selain melalui jalur pembedahan. Yang pertama, radiasi. Radiasi berfungsi membunuh sel kanker yang tersisa, biasanya dimulai sebulan setelah operasi. Yang kedua, kemoterapi dan terapi kombinasi. Dengan memakai lebih dari satu jenis obat yang dibarengi terapi radiasi. Yang ketiga, obat-obatan. Yang keempat, stereotaktik radiosurgery. Yang kelima, pengobatan paliatif, yaitu perawatan untuk meningkatkan kualitas hidup penderita kanker, misalnya dengan mengurangi gejala dan rasa sakit. Halo, sahabat Premier Jatinegara. Saya Dr. Kasum Supriyadi yang berpraktek di Rumah Sakit Premier Jatinegara. Saya seorang spesialis paru. Kanker paru merupakan pertumbuhan sel kanker pada paru dan saluran pernapasan. Antara lain yaitu faktor genetik atau faktor keturunan. Kemudian pajanan dari asap rokok, dan ini memang hal yang sangat banyak dialami oleh seorang penderita kanker. Kemudian paparan dari pekerjaan seseorang, misalnya orang yang bekerja dengan risiko pajanan asbes atau juga silika. Kemudian faktor lain adalah gas radon. Radon merupakan gas yang tidak memiliki bau dan dihasilkan oleh pembusukan uranium secara alami. Biasanya ada di dalam tanah kita. Kemudian faktor yang lain adalah polusi udara. Gejala pada kanker paru antara lain adalah batuk kronik. Batuk biasanya lebih dari 1 bulan, kemudian kadang berdarah yang kita kenal dengan hemoptisis. Kemudian keluhan seperti suara serak dan penurunan berat badan ya secara drastis dalam 1 bulan terakhir. Ini juga menjadi faktor penentu apakah seseorang terdapat gejala ke kanker paru. Kemudian rasa sesak napas, biasanya ini dialami karena terdapat sumbatan dari saluran pernapasan. Gejala lain adalah nyeri dada. Untuk mendiagnosis ke arah kanker, kita harus melakukan wawancara tentunya ke pasien. Kita tanyakan ke arah gejala-gejala yang mungkin dikeluhkan oleh pasien. Kemudian lakukan pemeriksaan fisis, apakah ada kelainan dari hasil pemeriksaan dinding dada. Kemudian lakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang bisa dikerjakan adalah foto ronsen dada. Selain itu, CT scan dada. Kemudian selanjutnya apabila dicurigai terdapat tumor, maka biasanya kita lakukan biopsi. Ada beberapa tindakan biopsi yang dikerjakan di Rumah Sakit Premier Jatinegara, yaitu TTNA, Transtoracal Needle Aspiration. Kemudian ada core biopsi, kemudian ada tindakan fungsi pleura, dan juga kita memiliki alat yang namanya bronkoskopi. Pertama adalah stop rokok. Jadi harus berhenti dengan segera apabila Anda sebagai perokok aktif. Atau juga kita harus menghindari asap rokok ya. Kemudian olahraga secara teratur, usahakan 30 menit setiap harinya, luangkan waktu untuk berolahraga. Kemudian periksa paparan radon di rumah Anda. Tentunya ini memakai alat ya yang disediakan. Kemudian waspadai paparan karsinogen atau zat-zat yang bisa menyebabkan timbulnya kanker paru. Kemudian pola makan harus sehat, asupan sayur dan buah secara rutin yang berperan sebagai antioksidan. Bapak Ibu sekalian, kanker paru menyebabkan angka kematian yang tinggi. Semakin cepat terdiagnostik ke arah kanker, maka pengobatan yang diberikan akan semakin menentukan prognosis penyakit tersebut. Kami, tim paru Rumah Sakit Premier Jatinegara, senantiasa siap membantu dalam melayani, menegakkan, serta mengobati masalah kanker paru. Demikian informasi yang saya sampaikan. Salam sehat dari kami. Nah baik, itulah tadi pemaparan materi tentang kanker paru-paru dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.